Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Calvin di YouTube channel saya, Filemon Calvin. Oke, sekarang kita akan membahas satu saham nih di sektor retail yang namanya mungkin sudah teman-teman tahu semua, yaitu ROS, Ramayana Lestari Sentosa. Nah, kita akan bahas nih saham dengan 4 pendekatan, yaitu fundamental analysis, technical analysis, time cycle analysis, dan juga bandarmologi analysis. Pastinya menarik kan? Karena kita akan gabungkan beberapa ilmu analisa di saham. Dan goal yang akan kita mau nantinya adalah, seperti yang ada di atas ini, kita bisa tahu nih, kapan sih harus beli saham RALS ini, beli di harga berapa ya, lalu bisa naik sampai harga berapa nih saham. Oke, langsung aja kita mulai ke pembahasan. Sebelumnya saya mau sedikit share nih mengenai analisa yang akan kita gunakan nanti. Yang pertama adalah fundamental analysis. Fundamental analysis ini berbicara mengenai how to choose the right fish. Jadi, kalau kita datang ke pasar ikan, kita mau tahu gimana sih cara pilih ikan yang nggak busuk. Sama halnya jika kita datang ke pasar modal. Kita mau tahu gimana sih cara pilih perusahaan yang bagus dengan melihat kinerja keuangannya, prospeknya, valuasinya, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah technical analysis. Nah, di analisa ini berbicara mengenai how to choose the right price. Jadi kalau kita udah tahu ini perusahaan bagus dan under value, kita mau tahu nih, beli di harga berapa sih yang optimal? Ingat, optimal bukan berarti serendah-rendahnya ya. Lalu cara entry-nya gimana? Trading plan-nya gimana? Target harga berapa? Dan stop loss di berapa? Lalu yang ketiga, kita akan menggunakan time cycle analysis. Nah, untuk analisa yang ini, kita akan berbicara mengenai how to choose the right time. Jadi, setelah kita tahu perusahaan ini bagus, under value, salah harga, dan kita udah tahu mau beli di mana, harga berapa planningnya. Pertanyaan terakhir adalah, kapan harus beli? Untuk itu, analisa yang bisa digunakan untuk menganalisa time ini adalah financial astrology, geometry time, dan seasonal time cycle. Mungkin kita tidak akan membahas mengenai financial astrology sekarang ini. Lebih lengkapnya mungkin Anda bisa belajar lebih dalam di CAT program dari Asuransi. Saya juga belajar di CAT, by the way, batch 20. Yang terakhir yaitu bandarmologi analisis. Nah, analisa ini biasanya saya gunakan sebagai supporting analysis ya, untuk mengetahui how to choose the right buyer. Jadi, kalau di saham ada istilahnya bandar. Nah, kita mau tahu apakah sebuah saham itu dipegang bandar yang kuat. Mungkin seperti dana pensiun, mutual fund, atau bahkan emiten itu sendiri, bukannya retail. Kita bisa coba analisa apakah saham ini sedang diakumulasi bandar, atau bahkan dibuang bandar. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya fundamental itu menurut saya tidak bisa berdiri sendiri. Karena setelah kita tahu ini perusahaan bagus, harganya murah, atau under value, lalu kapan kita harus mulai beli? Biasanya orang-orang bilang, kalau PBV di bawah 1 udah murah, cicil aja. Pertanyaannya, cicil di harga berapa? PBV di bawah 1, PBV berapa? 0,9, 0,8, 0,75. Nah, pertanyaan seperti ini ya tidak bisa dijawab fundamental, tapi bisa dijawab oleh technical analysis yang memberikan entry plan dengan jelas ya, sehingga membuat investing strategi kita lebih efisien dan efektif. Sama seperti analisa teknikal yang juga tidak bisa berdiri sendiri. Analisa teknikal tidak akan bisa menjawab apakah perusahaan yang kita beli ini benar-benar barang bagus, kinerjanya seperti apa, nilai wajarnya seperti apa, tidak bisa dijawab oleh teknikal. Lalu, time cycle dan bandarmologi ini biasa saya gunakan sebagai supporting analysis. Nah, itu aja kira-kira background dari 4 dimensional analysis yang akan kita gunakan. So, mari kita lanjut ke pembahasan saham RALS. Oke teman-teman, mari kita mulai sedikit dari profil perusahaannya ya. Seperti yang kita tahu, Ramayana ini merupakan salah satu department store terbesar dan terkenal di Indonesia ya. Siapa sih yang nggak pernah dengar Ramayana? Gampangnya gitu aja kan? Jadi, secara perusahaan dia mempunyai brand value yang kuat. Mungkin berada di top of mind kita kalau bahasanya orang marketing ya. Jadi singkatnya, sejarah Ramayana Lestari Sentosa ini bermula di tahun 1978. Ketika pendiri perusahaan, Paulus Tumewu, membuka toko pakaian dengan nama Ramayana di Jalan Sabang, Jakarta. Dengan segmen menengah ke bawah atau istilahnya segmen C ke D. Toko tersebut maju besar. Sehingga di tahun-tahun berikutnya, Pak Tumewu ini membuka beberapa toko cabang. Akhirnya berkembang terus. Perusahaan tidak hanya menjual pakaian, tapi juga sepatu, tas, mainan, dan barang rumah tangga.
sampai supermarket juga. Sampai akhir 2019 ini, perusahaan sudah mengoperasikan sekitar 117 toko di 54 kota utama ya. Lalu, poin penting lainnya, karena perusahaan ini udah berdiri lama dari semenjak tahun 1978. Artinya apa? Artinya ini perusahaan sudah tahan banting istilahnya. Sudah berhasil melewati periode krisis yang sulit di tahun 1998 dan 2008. Mengapa bisa survive? Ya, karena kita tahu sendiri, perusahaan fokus di bidangnya ya, gerai department store yang jualan barang, kebutuhan primer, sekunder, dengan target pasar menengah ke bawah. Di mana kita tahu bahwa segmen pasar inilah yang paling anti krisis atau resesi. Oke. Nah, lalu berikut ini kita coba lihat sekilas saja mengenai informasi sahamnya. PT Ramayana ini go public di tahun 1996 ya, sudah cukup lama melantai di bursa kita. Lalu market cap-nya sekitar 4 triliun per 24 Mei kemarin itu. Turun banyak banget, karena harga sahamnya rontok juga akibat coronavirus ini. Pemegang sahamnya adalah PT Ramayana sendiri dengan kepemilikan 55%, lalu Pak Paulus Tumeo sebesar 3,66% sebagai pendiri Ramayana. Yang saya suka, pemilik yang ini, Pak Paulus, masih terjun langsung sebagai presiden komisaris utama ya, untuk menguasai bisnisnya. Lalu terakhir publik 40%. Ini juga menarik, karena harusnya pemegang saham publik harus di bawah 50% yang bagus. Jadi menurut saya RALS ini cukup bagus. Kalau kita bandingkan dengan LPPF Matahari misalnya, dia itu kepemilikan saham publiknya 75%. Aneh juga ya, masa masyarakat yang seperti punya kontrol atas perusahaan itu seperti itu. Nah, lalu ini segmen produknya, seperti yang sudah dijelaskan di awal, perusahaan tidak hanya menjual pakaian, tapi porsi sepatu, tas, dan aksesoris juga cukup besar. Kita bisa lihat di pie chart ini sekitar 26%. Lalu, berbicara mengenai kompetisi pasar, ini pesaing-pesaingnya RALS. Ada small organized regional retailers, trade centers, minimarket. Ini mungkin seperti Indomaret, Alfamart ya. Mungkin ini saingan segmen supermarketnya Ramayana. Lalu bagaimana strategi perusahaan? Kalau kita bisa baca dari annual report-nya ya. Yang pertama adalah Ramayana berusaha untuk mendownsizing atau artinya mengecilkan ukuran supermarket store-nya. Jadi apa? Jadi penggunaan space-nya itu bisa optimal ya. Ibarat tidak ada atau sedikit cost of rent yang idle. Termasuk menutup mungkin beberapa gerai yang merugi. Kalau kita bisa lihat di report Ramayana, selalu aja ada penutupan dan penambahan gerai baru. Ya itu, tujuannya hasil dari penutupan gerai lama dipakai untuk mengimprove existing gerai yang profitnya bagus. Juga, yang kedua, Ramayana berusaha melakukan reorganizing dengan mulai menyewakan toko-toko di lokasi department store-nya untuk berbagai tenant, seperti Bretalk, Jeko, Cinema XX1. Dengan tujuan untuk meramaikan department store itu sendiri dan menjangkau segmen konsumen yang lebih tinggi. Jadi nggak hanya sekedar menengah ke bawah. Oke, next, transformasi perusahaan. Ini sekilas aja, kita akan fokus di 2018 ini, di mana pada tahun ini perusahaan melakukan perubahan yang cukup radikal, atau istilahnya transformasi besar-besaran. Nah, transformasi apa itu? Pertama, semenjak 2016 ini, sebenarnya perusahaan sudah memulai bisnis baru, yaitu Ramayana Prime, istilahnya mall gaulnya Ramayana. Jadi, tujuannya tadi itu, seperti yang saya sebutkan di awal, untuk menjangkau generasi milenial, segmen menengah ke atas, dengan menambah produk lifestyle seperti bioskop XX1 dan Kidzone. Jadi tidak hanya menjual produk retail. Nah, hebatnya lagi, pembangunan Ramayana Prime ini semuanya didanai dengan kas sendiri alias tanpa utang. Lalu, masuk ke pasar e-commerce seperti Lazada, Shopee, dan Tokopedia, yang menurut saya ini keputusan tepat. Karena konsumen menengah ke bawah itu sukanya ya pasti belanja di Lazada, Shopee, Tokopedia gitu, dibanding di website yang dikembangkan perusahaan. Sedikit berbeda dengan Mitra Adi Perkasa ya, yang mungkin sangat mengembangkan aplikasi e-commerce buatannya, karena segmen konsumennya juga beda. Lalu, Ramayana mulai gaul nih, mulai masuk YouTube, kerjasama dengan banyak artis seperti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ya, kalau saya cek. Terus mulai meluncurkan banyak hashtag-hashtag, seperti hashtag keren hak segala bangsa, yang mungkin terdengar gimana gitu ya. Tapi ingat, konsumen Ramayana ini bukan seperti konsumen fashion mahal, seperti Gucci, Prada, Hermes. Nah, it is totally different, I think. Lalu yang
terakhir, Ramayana itu berhasil masuk 10 iklan paling populer di YouTube. Ramadan dan Ramayana, yang hashtagnya keren lahir batin. Telah dilihat lebih dari 16 juta kali dengan 11.000 komentar. Oke, lalu sekarang kita lihat penjualannya. Ini berbicara dari segi fundamental ya. Sempat naik di tahun 2012 dan 2013, lalu turun lagi. Karena ya emang saat itu ekonomi juga lagi jelek. Daya beli masyarakat lagi turun. Lalu di tahun 2018, yang ada transformasi besar itu, kita bisa lihat ada perusahaan mengalami peningkatan penjualan. Dari sisi net profit, kita juga bisa lihat di tahun 2018 mengalami lonjakan besar, naik sekitar 40%. Karena ya itu tadi, dengan mengeluarkan Ramayana Prime, strategi efisiensi, sehingga profitnya bertumbuh pesat. Secara ekuitas dapat kita lihat juga terus bertumbuh ya. Net profit margin juga bagus, terus bertumbuh. Lalu kalau kita lihat dari rasio keuangannya, kita lihat rasio likuiditasnya sangat tinggi. Aset lancarnya 3 kali lipat lebih tinggi dibanding utang lancarnya. Lalu, cash ratio juga tinggi sekali, hampir 2 kali lipat di atas utang lancar. Lalu, DER. Ini yang paling saya suka ya dalam menganalisis sebuah perusahaan. Utangnya kecil sekali, nyaris tanpa hutang. ROE juga bagus, untuk perusahaan retail, MAPI sekitar 15% kalau nggak salah. Jadi RALS ini sudah cukup bagus dari segi rasio keuangannya. Nah, lalu kalau kita lihat sekilas untuk laporan keuangan tahun 2019, yang pertama, cara menganalisisnya gimana? Ya, pertama kita harus lihat dulu opening auditnya harus wajar tanpa pengecualian ya. Kalau bisa diaudit oleh Big Four seperti EY ini. Sudah banyak penelitian, saya ingat waktu skripsi dulu di S1, kalau auditor Big Four ini berpengaruh terhadap nilai sebuah perusahaan. Lalu kalau kita lihat laporan keuangannya ya, seperti yang teman-teman bisa lihat, RALS ini bersih dan simple banget laporan keuangannya. Mudah dimengerti, nggak aneh-aneh, dan apa adanya. Ini contoh yang bagus ya, jadi tidak banyak permainan metode akuntansi yang rumit-rumit. Meskipun saya adalah seorang Chartered Accountant juga, sertifikasi General Accountant Professional dari Ikatan Accountant Indonesia, IAI, tapi kadang saya masih kesulitan baca laporan keuangan yang aneh-aneh dan rumit. Tapi RALS ini enak dibacanya. Pertama, kita bisa lihat kas-nya sangat besar. Ini sudah dikurangi pembayaran dividen yang rutin dibagi perusahaan cukup besar, sekitar 55-66% dari labanya setiap tahun. Nah, mungkin kalau nggak ada dividen, lebih besar lagi kas-nya. Lalu, utang jangka panjang. Ini bisa saya bilang utang jangka panjangnya 0 ya, alias nggak ada pinjaman sama sekali. Ini hanya seperti utang pesangon di masa depan. Istilah akuntansinya provisi, di mana sebenarnya sebagai perusahaan kita ada utang di masa depan untuk membayar karyawan jika pensiun. Normal untuk semua perusahaan yang harus mengestimasi imbalan kerja ini. Oke, next kita masuk ke laporan laba rugi. Kita lihat juga sederhana ya, benar-benar mencerminkan usahanya. Ada jualan berapa, dikurang beban yang benar-benar dari usaha, lalu kita bisa lihat juga, loh, kok ini ada pendapatan keuangan yang gede banget? Ya wajar aja, kasnya RALS banyak. Bisa kita lihat di catatan laporan keuangan, rata-rata uangnya ditaruh di deposito atau obligasi, yang relatif aman, nggak aneh-aneh buat trading saham. Lalu, sebagai tambahan, saya suka melihat bagian ini juga, pajak penghasilan. Saya suka kalau beban pajaknya itu 25% dari laba usaha. Mengapa? Ya, karena beban pajak hanya dikenakan untuk laba yang benar-benar dari hasil usaha. Sehingga, kalau pajaknya kecil, justru aneh. Jangan-jangan labanya bukan dari hasil usaha. Kalau saya cek, mengapa tidak 25% dari catatan laporan keuangan itu? Ya, itu masih wajar. Karena adanya beda temporer seperti itu yang menyebabkan koreksi fiskal. Bukan karena koreksi laba, bukan usaha. Seperti itu. Lalu terakhir kita lihat pendapatan komprehensif juga kecil banget. Artinya nggak banyak pendapatan lain-lain yang di luar usaha. Karena pendapatan komprehensif ini adalah tampungan untuk pendapatan dan beban di luar usaha. Mungkin seperti perubahan nilai wajar. Dan kita bisa bandingkan bahwa laba usaha tahun berjalan ini mirip dengan laba komprehensif, yang artinya rata-rata berasal dari hasil usaha atau operasi. Dapat kita lihat juga laporan arus kasnya bagus ya. Artinya perusahaan lancar dalam melakukan penagihan dan terbukti pendapatan yang dicatat perusahaan secara akuntansi benar-benar pendapatan yang ada kasnya. Dapat terlihat dari laporan arus kas yang baik ini.
Oke, lalu terakhir di masalah analisis fundamental adalah kita berbicara mengenai harga wajarnya. Dapat kita lihat di chart rata-rata PBV selama 10 tahun, PBV perusahaan di angka 2,32. Mungkin karena RALS ini juga memiliki power of brand yang sangat kuat. Maka valuasinya selama ini relatif premium. Sebanding juga dengan kualitas fundamentalnya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi, kalau kita asumsikan dia kembali aja ke rata-rata PBV-nya ini, maka RALS mungkin bisa ke angka 1355, yaitu rata-ratanya. Terakhir, harga RALS di kisaran 590, maka potensi ini bisa naik 2 kali lipat. Kalau kita lihat dari sisi PER, selama 10 tahun kita bisa lihat rata-rata PER itu di angka 17,74 itu. Ya, jadi kalau kita asumsikan sekarang current PE ratio adalah 6,41. Ya, jadi kalau dia bisa naik ke rata-ratanya aja selama 10 tahun, mungkin RALS ini bisa naik ke angka 1620 atau minimum ke 1240. Ini dari segi relative valuation untuk RALS. Nah, lalu berikutnya kita coba lihat seasonality percentage. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat bahwa rata-rata penjualan terbesar berada pada Q2 ya, yang bisa Anda lihat sendiri di tahun 2018 misal, sebesar 42% penjualan terjadi di Q2 ini. Oke. Nah, lalu kita coba lihat sekarang dari time cycle analisisnya. Nah, dari tabel seasonality yang baru saya tunjukkan di slide sebelumnya, tampak Q2 selalu menjadi peak season dari penjualan. Lalu, kalau saya mencoba menganalisa peak dan bottom dari chart saham RALS ini, seperti yang bisa teman-teman lihat di chart ini, ada warna merah dan hijau. Area merah menggambarkan periode bearish, dan area hijau menggambarkan mengenai periode bullish. Lalu titik hitam ini adalah peak dan bottom dari swing yang sudah terbentuk. Oke, kita coba lihat langsung contohnya saja. Oke, nah seperti yang ini misalnya, kita lihat bahwa terjadi peak di tahun 97. Nah, kalau saya lihat peak ini terjadi di bulan Juni tahun 97. Lalu dia turun bearish sampai bottomnya itu terjadi di bulan September. Dari bulan September dia naik lagi sampai ketemu titik peak yaitu di bulan Juli tahun 1999. Turun lagi mencapai bottom itu di bulan September. Lalu naik lagi sampai terjadi peak atau swing di bulan Juni 2001. Turun lagi Oktober, naik Juni, turun Maret, dan sampai seterusnya. Ini saya coba capture swing-swing yang terjadi. Nah, kenapa saya ingin mengcapture ini? Nah, lalu apa sih yang bisa kita simpulkan dari seasonality analysis ini? Nah, kalau saya udah summary, maka saya bisa bilang bahwa 7 dari 12 peak itu terjadi di bulan Juni atau Juli. 6 di bulan Juni, 1 di bulan Juli. Artinya 58% peak dari semenjak RALS IPO terjadi di bulan Juni atau Juli. Atau bisa kita bilang di Q2, mirip dengan hasil table seasonality yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Lalu 33% peak terjadi di bulan Februari, Maret, April, atau bisa kita sebut di Q1. Begitu pula untuk bottom. Mungkin Anda juga sudah menyadari dari pattern-nya ya, dari chart yang saya coba gambar. 6 dari 12 atau 50% bottom terjadi di bulan September, Oktober. 5 di bulan September, 1 di bulan Oktober. Sisanya 25% di bulan Maret atau April. 17% di bulan November. Lalu, kesimpulan akhir, jika kita coba persempit adalah, jika peak di bulan Juni atau Juli, maka 4 dari 12, yaitu sekitar 33% bottom, berada di bulan September, Oktober. 2 dari 12 atau 16% bottom terjadi di bulan Maret. Oke, itu mengenai analisa time. Next, kita coba masuk ke technical analysisnya. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, sebenarnya technical analysis ini nggak susah-susah banget. Jadi kalau kita bisa lihat, dari semenjak tahun 2000 sampai sekarang, ini adalah, kita bisa lihat bahwa di sini ada strong support, di mana ketika harga menyentuh area ini, harga selalu mental jauh ke atas.
kita bisa lihat ya, ini saya tarik garis menjadi strong support. Kalau kita lihat di tahun 1997 di sini juga ada resisten yang tadinya menjadi resisten ditembus lalu menjadi support. Artinya ini resisten become support. Nah, kalau kita tarik ini ada di angka sekitar 358. Lalu saya gabungkan, saya mencoba mencari cluster dengan Fibonacci, saya tarik Fibonacci external retracement dari sini ke sini, kita dapat angka 161,8 di sekitar 311. Lalu saya juga mencari dengan Fibonacci projection 1:1 seperti ini. Jadi dari panjang Fibonacci dari atas ke bawah sini kita proyeksikan 1:1, yaitu kita dapat angka 361. Nah, artinya dengan cluster yang sudah kita tarik menggabungkan Fibonacci dan classic support, target penurunan ROS sampai pada range harga 310 sampai 360. Lalu turunkan time frame ke daily, nanti mungkin jika Anda mau invest untuk melihat apakah ada pola-pola pembalikan harga seperti double bottom, head and shoulder, falling wedge, dan lain-lain. Itu dari segi technical analysis. Lalu kita bisa juga mencari target profitnya minimal secara technical, minimum bisa ke angka 1140 sampai 1300. Oke. Nah, next kita coba melihat dari segi bandarmologi analisis. Ini chart RALS. Ya, seperti saya coba capture dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Kalau kita bisa lihat di penurunan yang dalam ini, kita bisa lihat bahwa dari sisi broker summary atau dari bandarmologi analisis yang biasa dipakai, kita bisa lihat pertama bahwa buyer dan seller lebih banyak buyernya 71. Artinya ini merupakan sesuatu kondisi yang tidak bagus ya dari segi bandarmologi, karena artinya sedang dibuang oleh seller yang lebih sedikit gitu. Lalu kita bisa juga lihat dari sisi value-nya bahwa lebih banyak value yang di sebelah kanan, artinya lebih banyak orang yang menjual. Kita bisa lihat dari top 1, top 3 sampai top 5, mungkin top 10. Kalau dijumlahkan masing-masing ini lebih banyak sisi sellernya, artinya sedang dalam fase distribusi. Lalu kita lihat juga ini dalam fase akumulasi. Kita bisa lihat bahwa sudah lebih baik buyer dan seller tidak begitu jomplang. Ya, 36 versus 54. Dari sisi value tidak jomplang seperti yang sebelumnya. Ya, sisi value dari sisi penjualan dan pembelian ini mulai terlihat adanya pengurangan penjualan dari sisi broker summary. Ya, jadi mulai seimbang antara buyer dan seller. Begitu. Nah, lalu di fase yang partisipasi ini kita bisa lihat buyernya sudah lebih sedikit. Artinya ini sangat bagus ya dari sisi bandarmologi. Juga kita bisa lihat dari sisi top 1 atau top 3 broker itu lebih banyak yang membeli. Kita bisa lihat perbandingannya. Top 1 ada 48 miliar, lalu di kanan top 1-nya 24 miliar. Artinya dari sisi value ini lebih bagus. Jika top 1, top 3, atau top 5 itu lebih tinggi daripada di sell ini dari seller, maka artinya lebih bandarmologinya sedang bagus karena sedang dalam akumulasi. Oke, nah dari refleksi tahun 2014 sampai 2017 ini kita coba lihat di tahun 2020 ini. Pertama, kita bisa lihat ini sudah jelas ya distribusi, buyer 54, seller 30. Ya, kita bisa lihat juga dari top 1 broker summary. Kalau kita bisa lihat ini masih lebih banyak yang sell di sebelah kanan. Kalau kita jumlahkan top 1, top 3, top 5 mungkin lebih besar seller dibanding buyernya. Nah, ini kita bisa lihat juga di fase distribusi yang kedua kita bisa lihat seperti ini. Lebih besar yang menjual dibanding yang membeli. Kalau kita compare antara top 1, top 3 sampai top 5 mungkin. Artinya ini masih dalam fase distribusi. Lalu yang terakhir di tahun 2020 ini sampai 24 Mei kemarin kita bisa lihat sudah mulai oke. Cuma dari sisi jumlah buyer dan seller ini sudah cukup oke. Tapi kalau kita lihat dari sisi value, kita bisa lihat bahwa masih ada penjualan yang sangat besar dilakukan oleh broker AK di angka 47 miliar yang tidak bisa, yang sangat jomplang dengan
buyer di top 1-nya. Nah, ini merupakan indikasi yang masih belum bagus. Itu dari sisi bandarmologi. Lalu dari data KSEI kita bisa lihat bahwa lokal individual masih bernafsu membeli. Per 30 April masih ada peningkatan proporsi pembelian oleh lokal individual, ya, meningkat kita bisa lihat. Nah, yang kita mau adalah kalau bisa yang proporsi pembelian meningkat adalah dari bandar-bandar besar seperti mungkin dari corporate, insurance, pension fund, ya, atau mutual fund mungkin. Ya, kalau kita lihat memang sepertinya RALS ini lebih banyak proporsi asing, tapi sepertinya asing di RALS ini tidak trading. Kita bisa lihat tidak ada perubahan yang signifikan dari sisi proporsi asingnya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di kesimpulan. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, dari sisi fundamental analysis, bisa kita lihat bahwa profitabilitas perusahaan bagus, likuiditas sangat bagus, tidak ada resiko utang sangat kecil, bahkan bisa dibilang tidak ada utang. Berhasil melewati periode krisis 98 dan 2008. Pertanyaannya, apakah kali ini perusahaan bisa melewati krisis koran 2020? Ya, seperti yang sudah kita bahas di awal ya, perusahaan fokus di bidangnya yakni gerai department store dengan target menengah ke bawah, di mana kita tahu bahwa segmen pasar inilah yang paling anti krisis atau resesi. Bisnisnya gampang dan sederhana, jual baju top, dan kebutuhan sehari-hari. Laporan keuangannya juga sederhana dan bersih. Pemilik sekaligus pendiri perusahaan, Pak Paulus, masih terjun langsung sebagai komisaris utama. Nah, lalu yang paling penting juga, secara valuasi, RALS ini sudah sangat murah. PBV sudah 1. Kita tunggu mungkin kalau dapat lebih murah sampai di bawah 1. Lalu dari segi time cycle analysis, peak kemungkinan terjadi di Juni Q2 dan bottom di September-Oktober atau Q3. Mungkin juga terjadi di bulan Maret sampai April di Q1. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya yang judulnya kapan IHSG akan turun, ciri-cirinya apa, lalu sampai harga berapa IHSG akan berhenti turun. Mungkin dari situ teman-teman bisa mendapatkan referensi untuk timing investasi Anda. Nah, lalu dari segi technical analysis, kita bisa lihat bahwa target bottom di angka 310 sampai 360. Teman-teman juga bisa amati pola-pola pembalikan arah pada daily time frame. Dari segi bandarmologi analisis, kita bisa lihat bahwa saham RALS masih dalam fase distribusi sekarang. Oke, teman-teman, itu tadi pembahasan saham RALS dari saya ya, yang mencoba menggabungkan 4 pendekatan dari sisi fundamental, technical, time cycle analysis, juga dari bandarmologi. Akhir kata, thank you semuanya yang udah luangin waktu untuk nonton video saya ini. Lalu jangan lupa leave komennya ya. Like jika Anda suka dan dislike kalau Anda tidak suka. Share ke teman-temannya jika Anda rasa video ini bisa bermanfaat. Lalu subscribe juga channel saya agar bisa membuat saya lebih semangat dalam membuat video analisa dan edukasi seperti ini. Oh ya, kadang-kadang saya juga sering membagikan sinyal trading, baik itu di saham maupun di forex atau gold, karena saya juga trader di future market. Oke teman-teman, segitu dulu aja. Terima kasih sudah nonton video saya dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.